Ya, shalom, selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali belajar bab 13, hidup dalam pemeliharaan Allah, bagian kedua ya. Kalau 2 minggu yang lalu bagian pertama, sekarang ini bagian kedua. Ya, mari persiapkan dirimu sebelum kita belajar, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan Tuhan juga memelihara hidup kami sehingga kami sampai saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Engkau menjaga, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Tuhan, kami akan belajar bersama dengan guru kami, Pak Valen. Mari sertai, berkati, dan Tuhan memimpin Pak Valen dalam memberikan materi penjelasan sehingga kami bisa mengerti dan juga dapat diberkati melalui materi ini, Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami. Amin. Ya, apa kabarnya semua anak-anakku? Ya, Bapak harap kalian baik-baik saja di rumah ya. Ya, pada kesempatan ini kita masih belajar via daring. Pak Valen sudah rindu sebenarnya untuk masuk di kelas. Tetapi situasi COVID ini membuat kita belum bisa untuk masuk kelas. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita semua bisa belajar, kita semua bisa saling komunikasi. Ya, mari anak-anak, silakan buka bukumu bab 13. Kita akan masuk di dalam materi. Ya, nah, kalau yang lalu kita belajar tentang cara hidup dalam pemeliharaan Allah, ya, bagian 1 yaitu bersikap rendah hati dan mengandalkan kemahakuasaan Allah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu sikap, ya. Sikap taat, T-A-A-T, ya. Kalau dibalik juga sama taat, ya. Mau gimana pun tulisannya kalau dibalik dari depan ke belakang, belakang ke depan ya taat. Unik ini kata ini. Nah, kita lihat dulu apa itu taat. Nah, taat itu anak-anak secara sederhana dapat diartikan tunduk ya dan patuh. Dua kata ini, tunduk dan patuh. Tunduk pada ketentuan dan perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Dan patuh dalam melakukan perintahnya. Ya, jadi taat itu adalah tunduk dan patuh. Tunduk pada apa? Ketentuan dan perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Lalu kata kedua, patuh dalam melakukannya. Ya, itu arti taat. Ya, gampang ya, bisalah diingat ya, tunduk dan taat. Itulah arti sederhana dari kata T-A-A-T, taat. Lalu kita akan melihat, belajar dari tokoh yang bernama Abraham. Ya, kalian sudah paling tidak tahulah Abraham tuh ya secara garis besar. Ya, secara garis besar Abraham itu adalah bapak orang beriman atau bapak orang percaya. Nah, Abraham itu seorang yang taat. Itu terbukti ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk meninggalkan kampungnya, tempat kelahirannya yang bernama Ur Kasdim, ya, Ur Kasdim. Ya, kalau Abraham disuruh milih, ya, kalau dia misalnya mau disuruh milih, dia akan pilih tetap di Ur Kasdim. Tetapi dia tidak egois, ya. Dia tidak juga menjadi orang yang tidak taat. Dia menaati apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia keluar dari tanah kelahirannya, kampungnya, dan pergi menuju tanah perjanjian.
Ya, kalau tanah perjanjian, nama tanah perjanjian itu kita kenal juga dengan sebutan tanah Kanaan. Nah, Abraham menaati apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, dia sudah mengambil keputusan untuk menaati perintah Tuhan dengan meninggalkan kampung halamannya. Ya, kampung halamannya. Kalau ditanya, gampang nggak Pak Valen? Ya nggak gampang dong, karena bayangkan saja dia dari lahir, besar, sampai pada dewasa, dia sudah sangat-sangat nyaman di kampung halamannya. Karena apa? Ya kampung halamannya tempat dia hidup, tempat dia bertumbuh, dan tempat dia menjadi dewasa. Itulah Abraham. Nah, selanjutnya peristiwa ketika Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak tunggalnya, ya, anak tunggalnya Ishak. Gampang bagi Abraham kalau mengorbankan anaknya ketika jumlah anaknya misalnya ada 5, ada 10, atau lebih dari 1. Tetapi ini anak-anakku, dia punya anak tunggal, hanya 1 anak tunggal, yaitu namanya Ishak. Dan anak tunggal yang sudah lama dia nantikan dengan Sarah ini, itu pula yang diminta Tuhan untuk dipersembahkan. Bayangkan itu, ya, begitu sulitnya bagi Abraham untuk mengiyakan. Tetapi sekali lagi, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Dan dia bersedia untuk mengorbankan Ishak. Walaupun kita tahu di akhir cerita ketika dia mau mengorbankan anaknya ini dengan menikam anaknya ini pakai pisau, Tuhan menghardik dia, ya, untuk tidak membunuh anaknya, dan Tuhan menyediakan anak domba untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Lalu dari ketaatan Abraham ini lahirlah satu bangsa yang besar dan perkasa, yaitu Israel, bangsa Israel. Ya, jadi Allah melihat ketaatan Abraham dan Allah berkenan untuk membangun satu bangsa dari keturunan Abraham, ya, yaitu bangsa Israel. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Naaman. Ya, Naaman ini adalah seorang tentara, atau lebih tepatnya pemimpin tentara. Ya, dia pemimpinnya. Tapi Naaman ini terkena namanya penyakit kulit, penyakit kusta. Nah, ketika orang terkena penyakit kusta di zaman itu, ya, penyakit kusta ini sangat ditakuti, ya anak-anak, karena penyakit kusta ini diidentikan atau disebut sebagai penyakit kutukan. Nah, entah karena dia berbuat dosa, atau entah karena dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka dia kena kusta. Tetapi Naaman dalam mengalami penyakit kusta ini, dia mendapat anugerah, mendapat pertolongan daripada Tuhan melalui Nabi Elisa. Ya, waktu itu Naaman ini memiliki seorang hamba perempuan masih kecil, dan hamba perempuan ini meminta si Naaman untuk ketemu Nabi Elisa di Israel waktu itu. Dan Naaman taat, ya, Naaman mau. Dia ketemu dan dia pergi, dia ketemu sama Nabi Elisa. Nah, ketika dia ketemu Nabi Elisa, Naaman merasa kesal oleh karena Nabi Elisa hanya menyuruh dia untuk pergi mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali, ya, merendam diri di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dalam kekesalan dia bilang, apakah nggak ada yang sungai lebih bersih dari Sungai Yordan? Di tempatku, di kampungku, banyak sungai yang lebih bersih dan lebih baik dari Sungai Yordan. Tetapi dalam kekesalannya, seorang prajurit mengatakan, coba aja dulu Tuan untuk
menaati perintah itu. Dan Naaman mendengar dan menaati apa yang Nabi Elisa suruh. Dan apa yang dilakukan Naaman, ternyata Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Dan ketika dia mandi 7 kali, Naaman disembuhkan. Dan penyakit kustanya hilang, lenyap, dia sembuh. Ya, itu luar biasanya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Naaman? Sekali lagi, ya, ketaatan Naaman. Nah, ketaatan Naaman membawa Naaman kepada kesembuhan. Ketaatan Naaman membawa kepada pemulihan. Ya, setelah menaati apa yang dikatakan Elisa kepadanya, penyakit kustanya hilang. Bahkan dia sangat bahagia. Dia berkata, "Sekarang saya tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah." Ketaatan Naaman membawa dia mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah, luar biasa ya. Jadi tadi udah ada Abraham, udah ada Naaman. Nah, tokoh ketiga siapa? Nah, tokoh ketiga adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, cerita tentang Daniel. Ya. Nah, waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini hidup di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia punya keinginan untuk disembah. Oleh sebab itu dia mendirikan satu patung emas yang dia namakan patung Nebukadnezar. Ya, raja yang memang sombong oleh karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang seluruh rakyatnya harus atau wajib untuk menyembah patung itu di jam-jam tertentu. Nah, tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menaati apa yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego hanya menaati perintah Tuhan. Nah, kondisi ini membuat mereka terjepit. Kondisi ini membuat mereka sulit. Kenapa? Kalau yang pertama, Abraham, Naaman, ketika taat kepada perintah Tuhan, hasilnya berkat Tuhan. Hasilnya pertolongan Tuhan. Nah, ketika Naaman menaati apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak menyembah patung atau menyembah berhala, yang mereka alami adalah hukuman. Ya, itu hukuman. Mereka dimasukkan ke dapur perapian. Ya, dapur perapiannya bukan main-main loh. Ya. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada prajuritnya untuk memanaskan dapur perapian tersebut 7 kali lebih panas dari semula. Bayangkan itu. Bahkan peristiwa itu menelan korban. Ya, ketika mereka bertiga dibuang ke dalam dapur perapian itu, orang yang membuang mereka, prajurit yang membuang mereka ke dapur perapian itu meninggal, mati karena mengalami terbakar kulitnya. Bayangkan 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat dipanaskan. 7 kali lebih panas dari semula. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego ini ya tidak terbakar sama sekali. Luar biasa kan, rambutnya aja pun tidak nih. Ya, tidak ada bau kebakaran dalam kesaksian kitab Daniel mengatakan. Dan ketika Raja Nebukadnezar menyuruh mereka keluar, raja sendiri bingung. Orang-orang di sekelilingnya ini bingung. Wow, dewa mana yang bisa melindungi mereka? Ya, itulah. Ketaatan mereka yang awalnya membawa, dalam tanda kutip nih ya, membawa kesulitan bagi mereka, membawa penderitaan bagi mereka, tetapi akhirnya mereka juga mengalami namanya keselamatan, sukacita. Bayangkan orang sampai bingung, raja sampai bingung, ya, karena ada Tuhan bersama mereka. Ketaatan mereka membuat Tuhan melindungi dan menjagai, Tuhan menyertai sehingga mereka tidak mati binasa di dalam perapian. Ya. Selanjutnya, tokoh yang keempat dan terakhir adalah Yesus Kristus.
Nah, kalau ini tidak perlu diragukan lagi karena Yesus datang sebagai manusia. Ya, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya adalah menaati perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, Allah Bapa perintahkan kepada dia, dia lakukan. Bahkan pada puncak dari ketaatannya, dia harus meregang nyawa. Dia harus mati di atas kayu salib. Dan ini, kematian di atas kayu salib ini bukanlah kematian yang mudah. Karena dia harus mengalami penyiksaan berjam-jam. Dan pada puncaknya, dia harus disalib. Ya, kalau kalian nonton film The Passion of Christ, itu film yang sangat menunjukkan bagaimana betapa menderitanya Tuhan Yesus ketika dia harus menjalankan atau menaati perintah Bapaknya. Ya. Nah, dari hal tersebut kita bisa belajar untuk kita memahami betapa kita harus memiliki sikap taat. Ya, sikap taat. Biarlah melalui materi pembelajaran ini anak-anakku, kalian bisa belajar dengan baik. Untuk halaman tugas, ini tidak perlu kalian kerjakan. Ini minggu depan, baru kalian kerjakan. Sekali lagi, untuk tugas, ini tidak perlu kalian kerjakan. Ini untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini di-keep saja. Untuk hari ini dengar saja penjelasan Pak Valen. Ya. Oke, jadi itu dulu pelajaran kita hari ini, sikap taat. Sikap yang harus kita miliki di dalam hidup pemeliharaan Allah. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bisa belajar dari tokoh-tokoh baik itu Abraham, Naaman, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Engkau sendiri. Ajarkan kami untuk kami bisa taat, dan ajarkan kami untuk kami bisa menaati apa yang Tuhan kehendaki, seperti Engkau menaati Bapamu. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anakku, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.